Baik, selamat datang kembali di channel Autodidacts. Kali ini saya akan mereview tentang Ubuntu rilis terbaru versi nomornya 21.10, artinya tahun 2021 bulan ke-10, bulan Oktober. Ada berbagai peningkatan di fitur-fitur Ubuntu yang baru ini, terutama pada desktop environment yang digunakan. Yang pertama, ini tetap menggunakan GNOME, tapi versinya sudah 40. Bisa dilihat dari tampilan panel yang seperti ini. Desktop switchernya sudah ganti. Yang semula itu atas bawah, sekarang sudah kiri dan kanan. Jadi shortcutnya pun juga berubah. Kalau yang pertama itu Ctrl Alt atas bawah, sekarang sudah berganti dari kiri atau kanan seperti ini. Oke, tapi kita mulai dulu dari aplikasi-aplikasi yang dibawa oleh Ubuntu 21.10 ini. Masih tetap biasa, ada Office, kemudian ini multiplayernya sepertinya Totem ya Totem, kemudian item box juga ada untuk multimedia. Sebelumnya saya tidak begitu ngefans sih dengan Totem dan item box. Saya lebih suka VLC dengan Clementine mungkin. Oke, itu dari multimedia. Kemudian dari Office, di sini ada Office Suite yang cukup lengkap, tapi ini masih belum diatur ya. Ini baru install 2 jam yang lalu sepertinya. Oh ya, berkaitan dengan instalasi juga tadi menemukan bugs di mana ketika proses instalasinya hampir selesai, ternyata monitor saya atau laptop ini tiba-tiba gelap begitu saja. Tapi ketika saya sudah restart dengan paksa ya, dengan matikan secara paksa, kemudian saya hidupkan lagi, ternyata sudah agak baikan. Oke, kembali lagi untuk Office-nya ada LibreOffice Suite. Ini masih tetap bisa kita grouping seperti ini ya, supaya lebih rapi. Oke, kemudian text editornya masih tetap menggunakan Gedit. Ini bawaan dari GNOME semua, jadi masih ori. Text editor GNOME-nya, Geditnya 40.1. Kemudian ada apa lagi di sini? Oh, ada game-gamenya, ada bacanya gimana ya? Ice Riots, Solitaire dengan Mayo. Dia dari utilities juga ada sistem monitor, network configuration, disk analyzer, kalkulator, dan ya ini standar lah ya, utilities standar khas GNOME lah. Oke. Oh, ini ada Minds juga, ada game Minds juga kita gabungkan. Oke. Kemudian ada software updater. Ini yang software updater ini sama seperti edisi-edisi sebelumnya ya, Ubuntu sebelumnya. Pasti ada software updater. Masalah software, ini juga ada software Ubuntu software juga sudah pre-install. Kemudian mungkin yang nggak ada Synaptic. Biasanya Synaptic itu nggak ada. Ya, Synaptic itu dia harus diinstal dulu lewat terminal, baru bisa kita pakai. Beda dengan Ubuntu software ini kan memang sudah ada. Dia ingin melakukan updates, totalnya ada 101,6 MB. Nah, notifikasi seperti ini atau ketika kita baru pertama kali membuka software updater untuk pertama kali install, pasti dia akan meminta untuk
updates. Oke, ini tergantung dari kecepatan internet teman-teman. Kalau internetnya cepat, maka prosesnya juga akan berlangsung dengan cepat. Klik saja install now. Dan ini harus dilakukan terlebih dahulu sebelum kita bisa menggunakan terminal. Jadi kalau update yang versi seperti ini belum dilakukan, maka ketika kita membuka terminal kita tidak bisa melakukan update karena terkunci oleh aplikasi atau software updater ini. Sebenarnya dia mendownload kernel yang baru ya, Linux 5.13. Kalau 5.13 di Ubuntu saya kira masih kalah jauh dengan Manjaro. Karena di Manjaro itu sudah hampir 5.14 atau mungkin 5.15 kan. Dilihat detailsnya, ya benar kan, 19 MB di sini. Oke, kita sembari menunggu kita jalan-jalan aja dulu. Kita review yang lain dulu. Oh, ada Sudoku juga. Jadi saya belum pernah main game di di Ubuntu, di distro Ubuntu. Jadi agak kurang familiar dengan game-game bawaan ini. Ada Shotwell, ada Cheese di sini untuk webcam ya. Kemudian Shotwell ini kalau nggak salah dia seperti ya kayak image manager, kayak ya kalau mungkin di Microsoft itu Microsoft Picture and Viewers, mungkin seperti itulah. Oke, kita lihat ada apa lagi. Text info, to-do list. Wow, ada to-do list. Kemudian ada torrent manager. Kalau di Windows BitTorrent di sini namanya transmission. Ya, oke lah. Ini cukup lama, ada 53 MB. Kita lihat file manajernya dulu. Dia menggunakan atau Ubuntu-nya menggunakan sama seperti edisi yang kemarin, menggunakan files ini Nemo ya, Nemo Nautilus, tapi versinya sudah 40.2. Oke. Nah, biasanya saya ketika setelah menginstal Ubuntu atau distro Linux yang lain, itu saya biasakan untuk membuat mount point dari harddisk saya yang lain. Harddisk saya yang lain ada dua harddisk ini, dua partisi ini. Sebenarnya ini satu harddisk, cuman ada dua partisi, ada hiburan dan kerjaan. Saya ingin mountingnya itu tidak lewat other location seperti ini, tapi bisa melalui dari home. Caranya kita bisa buat folder baru, namanya boleh sama. Kalau tadi ada kerjaan dan hiburan, saya bikin yang pertama folder kerjaan dulu, kemudian hiburan. Oke, setelah kita buat folder hiburan dan kerjaan atau tempat di mana other location ini bisa di mount, bisa dibuka begitu, kita buka aplikasi namanya disk. Nah, ini dia disk. Atau kalau di Synaptic itu biasanya dia GNOME Disk Utility. Klik aja di sini. Di software disk ini kita bisa lihat ketersediaan atau disk atau hard disk yang sedang digunakan saat ini. Karena laptop saya menggunakan dua hard disk. Yang pertama SSD Adata S650 dan yang kedua hard disk HDD ya. Kalau nggak salah mereknya Hitachi atau Toshiba. Jadi ada dua ini. Tapi yang yang kita akan mount itu hanya dari hard disk. Oh ya, hard disk Toshiba ini. Nah, kita akan melakukan mount partisi ini, partisi hiburan dan kerjaan itu dari directory home.
Oke, kita klik aja yang di partisi hiburan pertama, kemudian klik icon gear ini, kemudian edit mode options. Kita disable ini supaya dia bisa otomatis, kemudian show in user interface ini nggak perlu, kemudian mount point-nya ini yang penting. Jadi lokasi yang ada di sini di kerjaan ini kita bisa lihat melalui terminal, open terminal. Nah, dia ada di ada di home kerjaan, atau lebih spesifiknya kita bisa isi dengan /home Sohibul. Oh ya, Sohibul itu nama saya, kemudian kerjaan. Oh, ini yang hiburan. Kemudian oke, dia biasanya meminta password autentikasi super user. Oke. Sebentar. Kita lihat ls. Saya takut salah ini, ls min l / home. Ya, jadi di direktori home setelah root itu ada folder user saya atau nama saya, user Sohibul. Oke, berarti benar. Baik, untuk yang selanjutnya tentang kerjaan, ya, folder kerjaan, direktori kerjaan. Kita lakukan sama seperti yang tadi, edit mode options. Kita disable ini, kemudian tidak perlu ditampilkan di interface. Kemudian edit mount point-nya menjadi home Sohibul. Sekarang yang kerjaan. Oke. Kemudian minta autentikasi. Oke, sudah. Dan ini tidak langsung secara instan. Jadi tidak langsung secara instan bisa dibuka dari sini kemudian kita menuju ke directory yang di hard disk tadi itu, bukan. Jadi harus melalui proses restart atau logout terlebih dahulu. Jadi untuk melihat prosesnya ya harus kita logout atau restart dulu. Baik, itu yang langkah pertama saya setelah instalasi Ubuntu. Sekarang kita kembali proses instalasi, apakah sudah selesai? Oh, masih belum ternyata. Oke, sembari menunggu kita menuju ke setting, melihat setting apa saja yang ada di Ubuntu 21.10 ini. Oke, secara appearance ada dua seperti biasanya, ada lights dan dark. Kalau dark ini itu cocok untuk untuk kerja di malam hari, jadi biar cahaya dari laptopnya itu tidak terlalu terang. Yang light ini secara default seperti ini, tidak ada yang baru kecuali toolbar atau window bar mungkin yang warnanya sudah putih. Kalau yang edisi yang kemarin itu yang Hirsuit Hippo itu masih hitam ininya, jadi ininya hitam, kemudian yang bawah ini putih. Di dock juga bisa kita auto hide, kemudian maximize. Yang ini akan menjadi auto hide, jadi dia full seperti ini. Tapi kalau kita matikan, dia akan tetap steady atau tetap di sebelah kanan ini. Dan posisinya juga bisa kita atur. Ini posisinya di left, kita bisa ganti di bottom. Kemudian kita bisa ganti di right mungkin kalau suka yang dari sebelah kanan. Ya, oke. Icon size-nya juga kita bisa atur. Ini resolusinya yang laptop saya 1366 x 7
berapa 720 sepertinya. Jadi icon yang 48 pixel ini kelihatan sangat besar sekali. Kalau teman-teman merasa tidak enak dengan icon yang sangat besar seperti ini, bisa dikecilkan sampai ya sesuai selera. Desainnya 32 atau mungkin yang sangat kecil seperti 25 mungkin atau 28 bisa menjadi opsi lah atau alternatif lain ukuran. Kita kembalikan lagi ke posisi awal. Oke. WiFi di sini ya secara out of the box WiFi-nya sudah terdetek, tapi saya sekarang menggunakan tethering via USB jadi nggak kepakai ini. Network ya standar lah, tidak ada yang banyak berubah dari settingan ini. Online accounts, kalau misalkan mau nambah akun Google bisa di sini, bisa ada akun Microsoft juga, ada Foursquare, kemudian Last.fm, ada Last.fm juga, ada Flickr, dan banyak lagi yang lainnya. Untuk sharing, komputer name-nya masih tetap, jadi laptop saya komputer lawas ya, Compare 510, di tahun 2010 ini masih Legend, sekarang juga masih tetap Legend. Region and language tetap jadi default English, tapi kita bisa gunakan bahasa-bahasa yang lain, mungkin bahasa Indonesia atau bahasa lokal yang lain, tapi harus diinstal dulu. Oke, ini masih belum selesai. Kemudian accessibility, ya masih tetap ya ada large text untuk bagi mereka-mereka yang mungkin font dengan ukuran segini masih kurang kelihatan, jadi bisa kayak ini. Default application ya tetap musiknya Write Block, tapi habis ini saya mau ganti Write Block dengan Clementine karena lebih ringkas dan lebih lebih bagus lah menurut saya. Videonya juga nanti saya ganti dengan VLC. Oke, ini tentang ini language support karena dia baru pertama dibuka, jadi meminta untuk support atau bahasa Indonesia biasanya ID ya, language package ID. Oke, kita tapi tunggu ini dulu karena ini sebenarnya sudah selesai. Nah, dia akan meminta restart, tapi saya restart later aja. Baik, kita ke additional drivers dulu. Di additional drivers ini biasanya kita disajikan dengan driver atau pencarian driver yang mungkin tidak kompatibel dengan laptop yang sedang digunakan, seperti itu. Kebetulan di laptop yang kuno saya ini, yang agak jadul ini, hanya satu driver yang perlu perhatian khusus, yaitu di driver untuk WiFi ya, yang jelas Broadcom 802.11 Linux STA ini sebenarnya nggak ada di itu terhitungnya proprietary. Kalau yang mungkin yang laptop yang baru keluaran 2012 atau 2014 mungkin nggak ada Linux atau kendala seperti ini. Authentication nggak ada, updates. Biasanya saya mencari ini server ini. Katanya server yang dekat itu kecepatannya akan bertambah. Kita lihat servernya yang Indonesia. Ini masih server default ID ubuntu.com itu, tapi kita coba cari yang server yang lebih dekat lagi dari ID ubuntuid.com itu. Di sini ada tempat saya sekarang ada di Jember. Ini ada Poliwangi ini Banyuwangi, Telkom University.ac.id itu
Telkom University mungkin ada di Jakarta ya, ada UNER, dan oh ya ini mungkin yang terbaik untuk saya saat ini karena saya ada di Jember, ada mirror.unet.ac.id. Oke, itu server. Setelah kita masukkan autentikasi, dia akan melakukan biasanya dia akan melakukan ini update, tapi nggak ada. Kita close saja kali. Oh ya kan, dia akan melakukan update atau merefresh repository karena tadi sudah mengganti dari ID ubuntu.com sekarang menjadi mirror.unet.ac.id. Oke, kita tunggu. Kita kembali ke setting, kita jalan-jalan lagi di setting. Ada date and time. Date and time ini otomatis ya. Sekarang 20 Oktober 2021 pukul 3. Oke. Ini hari 20 tanggal 20, tapi rilisnya sebelumnya ini tanggal 14 Oktober kemarin. Jadi saya nge-reviewnya agak telat, tapi nggak apa-apa. Time formatnya 24 hours. Ya, seperti ini. Kalau yang 12 hours mungkin ada AM, PM, dan ya seperti itu. Dan di about, ya tentang device name-nya compact, saya beri nama itu karena sesuai dengan komputernya. RAM-nya 4 GB, tapi ini kepotong sama RAM internal, potong sama VGA yang internal itu. Kemudian prosesornya masih prosesor jadul Intel Core 2 Duo CPU T5870. Sekarang sudah nggak ada ya. Oke, sepertinya sudah. Nah, karena tadi sudah diganti, kita langsung install aja. Language support ini menurut saya sih penting ya, karena nanti bisa membantu kita dalam mungkin melakukan menulis atau mengetik di LibreOffice Writer. Mungkin ada bantuan language support, jadi bisa memindai kata-kata kita, tulisan kita yang salah atau tipe-tipe kita yang berantakan. Jadi melalui language support ini mengurangi tipe-tipe atau salah ketik kita ketika kita menggunakan LibreOffice Writer. Cepat instalasinya ya. Dan ini juga sepertinya bukan hanya LibreOffice, tapi juga ini Thunderbird. Sekarang Thunderbird menjadi lebih sekarang Thunderbird pertama kali hadir di Ubuntu 21.10. Edisi yang kemarin itu masih pakai Jiri itu, bawaan dari GNOME ya. Tapi kalau sekarang sudah ganti menjadi Mozilla Thunderbird. Saya suka Thunderbird dibandingkan dengan Jiri itu. Jiri atau Genie ya seperti itulah. Karena tampilannya bagus menurut saya sudah terbiasa menggunakan Thunderbird. Oke, sudah selesai. Baik, saya akan melakukan beberapa modifikasi awal setelah instalasi Ubuntu 21.10. Itu apt update. Sebelum ini kita sudah apt update untuk mengupdate repository. Tapi seperti biasa, jadi flash install itu tidak ada tanda asterisk. Biasanya kan ada yang bintang-bintang itu ya. Kita masukkan password atau password HIN itu ada muncul bintang-bintangnya. Tapi kalau flash install itu biasanya nggak ada. Jadi hitam, jadi kita nggak berasa ketika kita mengetik itu apakah password kita sudah terinput atau belum, itu nggak terasa. Jadi cuma hitam-hitam itu doang.
Oke, ini mirrornya sudah ganti, jadi mirror image sekarang mirror lokal. Sekarang kita mau ganti atau menampilkan asterisk ketika kita menginputkan password untuk super user. Komennya sederhana, sudo vsudo. Kemudian di bagian defaults ini ini bisa diganti, bisa ditambahkan di sini pw feedback, atau kita bikin baris baru defaults dengan isian yang sama, pw feedback, pw feedback lah, seperti itu ya. Oke, sekarang saya mau install fonts dulu. Fonts ini ada dua yang favorit saya, ada ViraCode. Jadi saya sebenarnya tidak begitu suka dengan default font Ubuntu yang seperti ini. Namanya kan ya fontnya ya Ubuntu namanya. Tapi saya tidak begitu suka dengan tampilan font Ubuntu bawaan seperti ini. Saya lebih suka untuk font yang mono itu, yang seperti ini, itu menggunakan ViraCode. Kemudian untuk tampilannya atau UI-nya itu saya lebih suka kayak SF, mungkin kayak punyanya Macos itu, San Francisco atau SF UI dan sejenisnya itu. Tapi pertama kita akan install ViraCode dulu, karena saya nggak tahu nama package dari ViraCode itu seperti apa. Jadi saya cari dulu di repository-nya menggunakan command sudo apt charger, membacanya charger tapi apt charge seperti itu, apt cache seperti itu, search ViraCode. Nah, ini ada dua, ada fonts ViraCode dan kemudian satunya ada TextLive LaTeX Extra. Tapi yang jelas kita akan install ini, yang ViraCode. Setelah ViraCode saya akan install juga Ubuntu Restricted Extras. Ubuntu Restricted Extras ini isinya kayak kayak codec gitu sih, tapi juga nanti jadi satu dengan fonts Microsoft. Biasanya kita atau saya sudah terbiasa pakai kalau ngetik atau mengerjakan laporan itu menggunakan fonts Microsoft, jadi harus diinstal juga fonts dari Microsoft. Karena fresh install itu fonts Microsoft itu enggak ada. Adanya murni bawaan dari LibreOffice dan dari Ubuntu. Kalau kita lihat di LibreOffice Writer itu adanya Liberation Serif, kemudian ya kayak gini ya, nggak ada misalnya Cambria atau Times New Roman, kemudian Arial atau yang sejenisnya itu nggak ada di sini karena ini adalah fresh install. Maka dari itu kita harus melakukan atau memasang package, judulnya itu aslinya ya TTF MS Core Fonts Installer, tapi saya gabungkan jadi satu dengan Ubuntu Restricted Extra saja biar kodek-kodek yang lain itu bisa langsung sekalian bisa dipakai kayak gitu. Tapi sebelum itu saya mau remove totem sama item box dulu. Saya nggak begitu suka dengan item box. Kemudian ini help ini juga remove, Ubuntu Software juga remove, jadi nampak yang daily use aja yang kita pakai. Ada browser, ada Thunderbird, kemudian Files dan ya Writer. Item box. Oke. Oh salah. Ini harus bagian enter dan yes. Oke.
kita install. Oh, tadi apa tadi? Oh ya, ini Fonts Viraco. So, apt install Fonts Viraco, kemudian tadi Kubuntu restricted extras, kemudian ada VLC dan Clementine. Enter. Filenya cukup besar, ya, ada 160 MB of archives, jadi ada 106 MB yang harus di-download. Klik Y, enter, dan kita tunggu proses download beserta instalasinya. Mungkin ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Oh enggak nih, ada mungkin 1 menit. Oh, ini ternyata internetnya cukup cepat, jadi sekarang nggak sampai 1 menit. Mungkin instalasinya yang enggak. Baik, kita lihat versi dari Firefox-nya dulu. Firefox ini nggak lama karena masih install. Padahal ini sudah SSD, tapi ternyata RAM-nya kurang begitu responsif. Dia harus menjeda dulu sampai mungkin ininya selesai baru Firefox-nya muncul mungkin ya. Kita coba lagi buka. Oh ya, ini. Oke, biasanya kalau ya ini ada konfirmasi seperti ini karena tadi saya melakukan atau menginstal fonts dari Microsoft, jadi kita harus konfirmasi dulu. Klik OK, accept the EU license term, yes. Setelah itu dia akan melanjutkan proses instalasi. Nah, ini Firefox-nya, saya kira ini versi yang terbaru. Kita lihat di help. Ini about Firefox. Ya, Firefox-nya tapi sekarang versi yang Snap. Oh, mungkin karena versi Snap itu lah, jadi agak lama tadi bukanya, mungkin ya. Biasanya ini bukan versi yang Snap, tapi versi yang dari repository. 93, ini cukup baru. Oke. Oh ya, jadi instalasi Ubuntu 21.10 ini ISO-nya itu sekitar punya ukuran 3, berapa gigabyte. Jadi dia agak nambah sekarang. Kalau yang kemarin-kemarin itu kan kisaran antara 2,5, enggak 2,5 ya, 2,7, 2,8. Sekarang sudah melompat menjadi 3, berapa giga gitu. Oke, selesai. Biasanya ketika saya instalasi Ubuntu itu yang pertama saya pastikan ya software-software yang tadi. Ada VLC, Clementine, kemudian Ubuntu Restricted Extras karena dia juga include dengan Microsoft Fonts. Nah ini. Tapi biasanya MS Core Fonts ini kendalanya adalah ketika jaringannya kurang stabil. Jadi ada ada hambatan atau ada putus gitu kayak jaringannya, maka dia akan membatalkan proses instalasi dari font Microsoft-nya itu sendiri. Ya, pengalaman saya begitu. Jadi harus stabil, tidak mesti cepat tapi harus stabil. Kemudian yang lain sebetulnya sudah terinstall semua ya, kita lihat. Oh ya, ini ada Clementine dan VLC. Kita buka Clementine dulu.
Ya, Clementine ini dia basisnya Qt, tapi tetap bisa jalan meskipun di GNOME itu pakai GTK, tapi kalau KDE itu biasanya pakai Qt, tapi tetap bisa sama-sama jalan, nggak ada masalah. Kita ubah equalizernya dulu. Saya biasanya gitu, kita rock ya. Jadi saya suka equalizer rock. Ya, kemudian yang VLC juga sama. Biar nanti itu saya nggak perlu ini lagi, setting-setting tentang equalizer seperti ini. Save, close. Oke. Hampir selesai, sepertinya tidak ada kendala di font Microsoft, jadi dia lancar-lancar saja. Hampir selesai ya. Kita atur fontnya. Oh iya, ada yang lupa tadi, ada Microsoft GNOME Twix yang lupa tadi tak install. GNOME Twix ini sangat recommended sekali menurut saya. Jadi dia bisa mengatur settingan atau tampilan yang tidak ada di menu setting yang tadi itu. Habis ini saya mau install GNOME Twix. Nah itu penting itu. Kita bahkan bisa mengubah tampilan fonts dan bagaimana jendela itu ditampilkan. Jadi kalau kita mau jendelanya itu tepat di tengah-tengah layar misalnya, kita bisa atur menggunakan GNOME Twix. Oke, sudo apt install GNOME Twix. Yes. Kita tunggu lagi. Gak terlalu banyak sih, cuman 82,7 KB. Oke. Selesai, kita tutup terminalnya, kita buka Twix ya. Twix. Oke, GNOME extension. Oh ya, ini Twix dan extension sekarang dipisah. Jadi Twix itu ada sendiri, kemudian extension itu juga ada sendiri. Jadi ada ada pemisahannya. Kalau dulu Twix itu sudah termasuk extension. Appearance, Yaru, kursornya kita pakai ini kan bisa diubah DMZ white. Saya lebih suka DMZ white. Kemudian iconsnya, oke, ini biarkan default aja Yaru. Soundnya tetap, fontsnya mungkin yang saya ganti. Interface textnya sekarang masih gak ada SF ya, jadi kita biarkan aja, tapi ukurannya kita kurangi jadi 10 karena ini terlalu besar menurut saya untuk regular ini. Dokumen teksnya biarkan, monospace-nya kita ganti dengan yang tadi, Veracodes yang Retina. Oke, 12 kita turunkan. Oke. Close, kita bisa lihat di terminal sekarang sudah ganti dengan fonts. Veracodes. Oke, sekian dulu untuk video yang kali ini. Sampai bertemu di video-video yang lain. Tetap stay tune di Autodidacts. Ini adalah channel untuk FOSS ya, Free Open Source Software, membahas Linux. Oke, sekian, terima kasih dan selamat sore.